Film dibuka dengan menunjukkan hutan lebat, yang terdapat dua pemanjat tebing sebut saja Mawar dan juga Samuel, di mana Samuel ini lebih dulu mencapai atas dan meninggalkan Mawar. Mawar yang kesusahan pun langsung memanggil-manggil Samuel. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba Samuel datang dengan keadaan terluka dan langsung dilempar dari atas. Mawar yang ditarik secara paksa langsung memotong tali pengait dirinya, yang membuat dia langsung jatuh ke bawah. Mawar pun langsung bangun dan melarikan diri dari sana. Tapi sayangnya kakinya tersandung jebakan besi dan seseorang langsung menariknya. Di suatu tempat yang sama, tepatnya di bagian barat Virginia, terlihat mobil yang melaju kencang dan di dalam mobil itu terdapat seorang pria bernama Chris. Perjalanannya pun harus terhenti karena jalan di sana macet total. Di mana kata Pak Supir, telah terjadi kecelakaan bahan kimia di depan sana. Fix your hair a couple hundred more times. Chris pun langsung memutar balik mobilnya dan mencoba mencari jalan lain. Kemudian sampailah dia di sebuah pompa bensin dan mulai meminjam telepon di sana yang padahal telepon itu sudah rusak. Well, that there's on the phone. Do you know of another route heading south? No. Chris pun melihat sebuah peta di sana dan mendapatkan sebuah jalan pintas menuju arah tol. Chris pun langsung melanjutkan perjalanannya, tapi baru beberapa kilo berjalan, terdapat dua jalan yang membingungkan. Chris pun memutuskan memilih arah kiri, di mana jalan itu terlihat mencurigakan karena terdapat bangkai-bangkai binatang di pinggir jalan. Chris yang mengalihkan fokusnya pun langsung menabrak sebuah mobil yang terparkir di tengah jalan. Seketika, pemilik mobil itu pun keluar dari semak-semak dan menanyakan keadaan Chris. Orang-orang itu bernama Scott, Carly, Evan, Frenchy, dan juga Jesse. Di mana alasan mereka memarkirkan mobilnya di tengah jalan karena seseorang telah menaruh kawat besi di tengah jalan dan mengenai ban mobil mereka. Nah, karena mobil mereka sama-sama hancur, Jesse pun mengajak Chris, Scott, dan Carly mencari bantuan dengan berjalan kaki. Sementara Frenchy dan Evan menunggu di sana sambil bersenang-senang menggunakan ganja, yang padahal dia tidak tahu seseorang sudah mengintai mereka dari balik pepohonan. Jesse yang berjalan bersama yang lainnya pun melihat bangkai-bangkai hewan yang mati di pinggir jalan. Mereka pun juga melihat sebuah api unggun yang berarti ada seseorang juga di hutan itu. Scott pun berteriak-teriak di sana, tapi tak satu pun orang yang keluar. Oleh karena itu, mereka pun melanjutkan perjalanannya. Di samping itu, Evan mencoba mencari sesuatu di dalam mobil untuk dimakan. Dia pun mendengar sesuatu dari hutan dan berjalan ke sana. Beberapa saat kemudian, Frenchy pun tak mendengar suara dari Evan dan langsung mencarinya juga ke dalam hutan. Evan? Dia pun menemukan sepatu Evan di sana dan satu kuping yang bertindik milik Evan. Kemudian, seseorang dari belakang pun menyerang Frenchy sehingga dia harus mati. Sementara itu, Jesse dan yang lainnya melanjutkan perjalanannya yang sudah sangat jauh dari mobil. Dia pun menemukan sebuah rumah dengan banyak mobil rongsokan di sana. Tapi Jesse merasa ada yang tak beres dengan rumah itu, tapi dia tak berani memberitahu yang lainnya. Chris pun mengajak yang lainnya masuk ke dalam untuk meminjam telepon. Di dalam terlihat rumah itu sangat-sangat jorok dengan hidangan makanan yang menjijikan, dan banyak barang-barang juga di dalam sana seperti mainan bahkan kumpulan kacamata. Chris pun tak sengaja membuka kulkas di rumah itu, dan terlihat seperti organ-organ milik manusia.
Mereka pun langsung panik dan akan keluar dari sana. Tapi sayangnya pemilik rumah pun pulang dengan membawa mobil milik Jesse dan juga Chris. Mereka yang terjebak di dalam pun mau tak mau harus bersembunyi di dalam sana. Di mana ternyata pemilik rumah yang berjumlah 3 orang inilah yang membunuh Evan dan Francie. Bahkan mereka pun tak segan-segan memutilasinya. Chris dan Jesse yang bersembunyi di bawah kolong kasur mencoba menahan ketakutan mereka melihat teman-temannya yang dipotong-potong. Saat manusia kanibal itu tertidur, Chris pun berusaha keluar diam-diam dari sana. Tapi sayangnya, salah satu dari mereka membuka matanya dan melihat Chris. Chris dan yang lainnya pun langsung lari dari sana, dan sampailah dia di sebuah kuburan mobil-mobil tua korban dari para manusia itu, yang dimana ternyata barang-barang di rumah tadi berasal dari sana. Saat itu, para kanibal pun datang ke tempat itu dan Chris pun langsung bersembunyi. Scoot pun memiliki rencana untuk mengambil mobil mereka lalu pergi dari sana. Oleh karena itu, Chris pun langsung keluar dan berusaha mengalihkan. Tapi sayangnya kakinya berhasil terkena tembakan. Melihat Chris sekarat, Scoot pun juga keluar sehingga mereka bertiga berhasil teralihkan dan mengejar Scoot. Kesempatan itu pun langsung dipakai Jesse mengambil mobil dan pergi dari sana. Scoot yang dikejar melihat mobil yang diambil Jesse, yang langsung berlari ke arahnya. Tapi sayangnya, saat beberapa langkah lagi, satu kanibal berhasil menembak anak panahnya tepat mengenai Scoot. Jesse pun mau tak mau harus meninggalkan Scoot yang mati di sana demi menyelamatkan yang lainnya. Carly pun tak henti-hentinya menangis, karena melihat tunangannya telah mati dan akan menjadi santapan para manusia itu. Setelah jauh pergi dari sana, ada sebuah kayu yang menghadang jalan, sehingga mereka pun harus melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki. Ternyata, para kanibal itu masih mengejar mereka dengan mengandalkan penciumannya. Saat itu, Carly yang sedang bersantai melihat sebuah menara di dalam hutan. Mereka pun langsung bergegas naik ke atas sana berharap ada sebuah radio di dalam sana. Sesampainya di atas, mereka bertiga sungguh terkejut karena tidak ada jalan yang terlihat sama sekali dari atas sana. Beruntung, Jesse yang menemukan sebuah kotak P3K langsung mengobati kaki Chris yang terkena tembakan. Carly juga menemukan sebuah lampu gesek dan juga sebuah radio yang sudah tua. Jesse pun langsung mencobanya dan berharap ada seseorang yang mendengarkan. Saat itu, Chris pun melihat api obor dari para kanibal itu. Mereka pun langsung menutup sinar lampunya dan bersembunyi. Tapi sayangnya tiba-tiba radio terhubung oleh seseorang yang membuat para kanibal itu mendengarkannya dan naik ke atas menara. Chris pun langsung menganjal pintu masuk menara dengan sebuah lemari. Mereka semua merasa sudah aman di dalam sana. Tapi para kanibal itu dengan pintarnya langsung membakar menara itu dari luar. Kepanikan pun mulai terjadi. Mau tak mau mereka semua harus melompat dari sana dan berharap mendarat tepat di ranting pohon yang jaraknya sekitar 20 kaki di atas menara. Setelah berhasil mendarat dengan sempurna, Chris langsung mengajak yang lainnya terus berjalan di atas ranting pohon. Di mana para kanibal itu juga langsung memanjat pohon dan berhasil melihat Carly yang tertinggal oleh Chris.
Dan hasilnya, Curly pun langsung dipenggal menggunakan kapak. Saat itu, Chris memiliki ide dengan menarik ranting pohon untuk menjatuhkan kanibal yang membunuh Curly. Sedangkan Jesse dijadikan umpan untuk menarik perhatian. Where are you? Kemudian, Chris dan Jesse pun melanjutkan perjalanannya di atas ranting pohon, dan sampailah dia di sebuah air terjun untuk bersembunyi. Beruntung, para kanibal itu melewati mereka sehingga mereka bisa untuk bermalam di sana. Malam itu juga, Jesse mengungkapkan penyesalannya tentang kematian dari teman-temannya, yang disebabkan karena berlibur bersama Jesse. Pagi harinya, mereka pun melanjutkan lagi perjalanannya dan sangat senang karena berhasil menemukan sebuah jalan raya. Tapi kesenangan itu pun harus hilang, di mana para kanibal berhasil menemukan mereka bahkan menangkap Jesse. Chris yang terjatuh ke bawah pun melihat sebuah mobil polisi dan langsung menghampirinya. Tapi belum selesai menjelaskan, polisi itu pun harus mati terkena anak panah yang tepat mengenai matanya. Mengetahui itu, Chris pun langsung bersembunyi di semak-semak. Sementara kanibal itu datang dan menaikkan mayat polisi ke dalam mobil. Saat ada kesempatan, Chris pun langsung menyelinap ke bawah mobil dan bersembunyi. Sehingga sampailah dia lagi ke rumah para kanibal. Mereka pun langsung membawa polisi itu ke dalam dan mulai mencincang badannya. Sementara Jesse yang terikat tinggal menunggu giliran. Tapi tiba-tiba Chris pun langsung membuat molotov bahkan menabrakkan mobil polisi itu ke dalam. Setelah menjatuhkan satu dari mereka, Chris pun langsung berusaha membuka ikatan tangan Jesse. Tapi sayang, kanibal itu berhasil bangkit kembali dan langsung menyerang Chris. Saat Chris akan dibunuh, Jesse pun berhasil menembakkan panah tepat mengenai kepalanya. Kemudian tersisalah si kurus dan secara barbar langsung menyerang Chris. Tapi si kurus ini berhasil dibunuh oleh Jesse dengan menggunakan kapak. Saat akan pergi dari sana, lagi-lagi mereka semua ini bisa bergerak kembali yang padahal sudah terluka parah. Oleh karena itu, Chris pun langsung menembak tangki bensin sehingga tempat itu ludes terbakar. Setelah kejadian itu, Chris dan Jesse pun langsung pergi dari sana dan kembali ke pompa bensin untuk mencabut peta. Dan film pun berakhir.